Halo guys, selamat datang kembali di channel Katanya Film. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ya. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah film bergenre action yang berjudul White Elephant. Film ini dirilis pada tahun 2022 dengan sederet bintang ternama di antaranya Bruce Willis, Michael Rooker, John Malkovich, dan Olga Kurylenko. Film ini menceritakan seorang mantan marinir yang menjadi tangan kanan mafia, namun ia membangkang dari bos mafia tersebut untuk menyelamatkan seorang polisi wanita. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita gaskan alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang lelaki bernama Gabriel Tancredi alias Gabe sedang berkunjung ke kolumbarium atau rumah penyimpanan abu kremasi. Di sana terpampang nama Alexandria yang merupakan istri Gabe yang telah meninggal dunia. Abu kremasi istrinya ia simpan di sana dan di hari itu istri Gabe berulang tahun. Kemudian setelah dari kolumbarium, Gabe menemui seseorang bernama Glenn Follett. Ia sebagai pengacara dari Arnold yang tak lain bos Gabe sendiri. Glenn sedang mengurus sebuah kasus dengan orang Rusia, namun terhambat karena ada gangguan dari Luis Velasquez. Glenn meminta sejumlah uang pada Arnold. Hal itu disampaikan kepada Gabe selaku tangan kanan Arnold. Setelah kepergian Glenn, Gabe mengirim pesan pada seorang bernama Carlos Garcia yang merupakan partner kerja Gabe. Ia menyuruh Carlos untuk menemuinya di rumah Arnold setelah membereskan Luis. Setibanya Carlos di rumah Luis, ia menyimpan pistol di dalam bungkusan koran yang ia letakkan di dekat pintu. Setelah melewati pemeriksaan, Carlos membicarakan bisnisnya Arnold. Akan tetapi Luis menolak tawaran bisnis tersebut dan kemudian di sisi lain, dua orang polisi sedang melakukan pengintaian dari dalam mobil. Mereka adalah Walter Koscheck dan rekannya Vanessa Flynn. Beberapa saat kemudian, Carlos keluar dari dalam gedung. Ia menuju ke mobilnya dan masuk ke dalam gedung kembali dengan membawa sebuah tas ransel. Setelah berada di dalam gedung, Carlos mengeluarkan sebuah bom dalam tas tersebut. Carlos kembali masuk ke dalam mobil. Ia menyadari kalau ada yang memata-matai dirinya. Ia mendokumentasikan nomor polisi mobil Koscheck dan tiba-tiba beruntung Vanessa selamat dari ledakan itu. Ketika ia dan Koscheck mendapat perawatan medis, dua orang petugas polisi lainnya, Lanier dan Deley, akan mengambil alih kasus yang sedang mereka tangani. Di tempat berbeda, Gabe dan Carlos sedang berada di rumah Arnold Solomon, bos mafia yang ditakuti semua orang. Arnold memberikan koper pada Gabe yang harus ia antarkan kepada Glenn. Kemudian Arnold menanyakan atas kejadian di rumah Luis. Meskipun Carlos sudah klarifikasi, namun Arnold masih sangat kecewa. Maka ia meminta Gabe untuk membereskan masalah itu dalam waktu 48 jam. Setelah dari rumah Arnold, Gabe mengantarkan koper yang berisi sejumlah uang ke kantor Glenn. Terlebih Luis sudah disingkirkan sehingga memudahkan Glenn untuk berurusan dengan orang Rusia. Seperti rencana sebelumnya, ketika urusannya dengan Glenn telah selesai, ia melanjutkan misi awalnya, yakni membunuh dua orang saksi kunci, Koscheck dan Vanessa. Sesampainya Gabe dan Carlos di rumah Koscheck. Di sini diketahui Koscheck tinggal sendirian di rumahnya. Gabe mengeluarkan dua buah koper dari dalam bagasi mobil. Carlos mengendap-endap dari samping rumah di saat Koscheck sedang menyantap makanannya. Lalu ia membuka pintunya dan kemudian mereka memutilasi mayat Koscheck dan memasukkan ke dalam koper. Mereka juga menghilangkan semua barang bukti yang ada, termasuk membersihkan bercak darah yang menempel pada dinding. Setelah itu mereka mengubur koper tersebut.
Sesaat kemudian mereka telah sampai di rumah Arnold. Gabe mengambil mobilnya yang ia parkir di sana sebelumnya. Di sini diketahui kalau Carlos sudah 2 bulan menjadi partner Gabe. Carlos dipersiapkan untuk menggantikannya kalau suatu saat Gabe pensiun jadi tangan kanan bos mafia. Gabe juga menanyakan perihal satu orang saksi lainnya, namun Carlos meyakinkan Gabe dia sendiri yang akan menghabisi nyawa Vanessa. Di tempat berbeda, Vanessa sedang latihan taekwondo. Pelatihnya sendiri merupakan rekan Vanessa saat mereka sama-sama menjadi tentara di Afghanistan. Kembali ke tempat Gabe berada, terlihat ia tengah bersantai dan mengenang kepergian istrinya. Di sisi lain, ketika Carlos sedang mengemudikan mobil, ia mendapat chat dari seseorang. Chat tersebut berisi informasi dan data diri Vanessa. Saat malam tiba, ketika Vanessa sedang terlelap, tidak disangka rombongan Carlos juga tiba di sana. Akan tetapi Vanessa terbangun dari tidurnya akibat terdengar suara anjing yang menyala beberapa kali. Dan tiba-tiba Vanessa berhasil melarikan diri. Ia melumpuhkan satu persatu penyusup tersebut. Salah seorang yang terluka ternyata Lanier, namun Carlos tidak segan-segan membunuhnya. Vanessa bergegas mengambil mobil dan pergi dari sana. Saat pagi tiba, Carlos membersihkan luka tembak di bahunya. Lalu ia menghubungi Gabe atas kejadian itu. Ia masih belum bisa membunuh si polwan. Gabe akan melaporkan kondisi tersebut pada Arnold. Gabe dan Carlos datang menemui Arnold di sebuah kafe. Akan tetapi mereka harus menunggu terlebih dahulu, dikarenakan Arnold sedang bertemu dengan orang Rusia itu yang bernama Fleddy. Sepertinya pertemuan itu tidak membuahkan hasil. Pasalnya Fleddy terlihat kesal dengan Arnold. Lalu Fleddy pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Fleddy pergi, Gabe menemui Arnold dan Arnold menyuruh Gabe segera menyingkirkan nyawa Vanessa. Di sisi lain, sekembalinya Delay dari membeli makanan, mendadak Vanessa masuk ke dalam mobil Delay. Lalu ia menanyakan kasus Louis yang sedang Delay tangani. Delay mengalihkan pembicaraan terkait penyerangan yang terjadi di rumah Vanessa. Delay mengatakan 3 orang yang meninggal tidak diketahui identitasnya. Hal itu membuat Vanessa semakin curiga, dikarenakan salah satu korban yang meninggal adalah Lanier, yang merupakan rekan kerja Delay. Vanessa menginterogasi Delay apakah Delay juga terlibat percobaan pembunuhan kepada Vanessa. Delay dengan tegas menjawab tidak tahu masalah itu. Setelah kepergian Vanessa, Delay menghubungi Carlos. Ia memastikan apakah Carlos telah membunuh Lanier. Delay juga sudah ingin berhenti dari masalah ini, tapi Carlos mengancam akan membunuhnya jika ia tidak menuruti perintahnya. Kemudian scene berpindah ke sebuah kafe. Carlos menemui Gabe. Gabe mengatakan agar berhati-hati terlebih pada Delay. Carlos juga menginformasikan kalau polwan buronan mereka itu sangat terlatih sekali. Lalu ia meminta pada Gabe untuk mengkloning nomor telepon Vanessa agar mereka dengan mudah melacak posisinya. Di sisi lain, Vanessa pergi ke rumah Kosek, namun ia tak menemukan keberadaan rekannya itu. Vanessa memeriksa seluruh isi ruangan dan akhirnya ia melihat bekas lubang peluru di dinding rumah Kosek. Di sini ia baru mengetahui kalau Kosek sudah meninggal. Setelah dari sana, Vanessa menemui pelatih taekwondonya. Ia meminta bantuan untuk melacak seorang bernama Scott Sniper. Kemudian data di komputer menampilkan foto beberapa tentara dan salah satunya adalah Carlos. Setelah mengetahui sepak terjang Carlos sebagai tentara bayaran, maka Vanessa disarankan supaya membuat strategi defensif. Karena tidak mungkin Vanessa bisa mengalahkan Carlos, mengingat Carlos lebih berpengalaman dalam berperang. Di sisi lain, Gabe menemui Arnold di sebuah kafe. Ia meminta bantuan Arnold untuk melacak nomor telepon Vanessa agar mereka bisa menemukan lokasinya. Mulanya Arnold menolak dikarenakan masalah ini disebabkan oleh kecerobohan Carlos. Akhirnya Gabe berhasil meyakinkan Arnold, namun Arnold khawatir kalau Gabe tidak bisa diandalkan lagi. Beberapa saat kemudian, istri Arnold menghampiri mereka, lalu mengajak Arnold pergi dari sana. Ketika Gabe kembali ke rumahnya, ia membuka berkas yang didapat dari Carlos. Berkas itu berisi informasi dan data diri Vanessa.
Akan tetapi Gabe terkejut ketika melihat tanggal lahir Vanessa yang sama persis dengan tanggal lahir mendiang istrinya. Hal itu membuat Gabe menjadi galau. Ia lalu mengambil kalung dengan liontin gajah. Seketika Gabe teringat dengan mendiang istrinya. Kemudian scene berpindah di sebuah motel di mana Vanessa tinggal sementara. Setelah itu ia menelpon ke kantor polisi dan menanyakan keberadaan Daley. Akan tetapi petugas di saluran telepon meminta Vanessa agar menyerahkan diri ke kantor polisi. Pada malam harinya, ketika Arnold bersama istrinya sedang makan malam di kafe, dan tiba-tiba di tempat yang berbeda, Gabe ditelepon Glenn atas kejadian yang dialami Arnold. Gabe segera menuju ke rumah sakit tempat Arnold dirawat. Setibanya di rumah sakit, di sana Glenn sudah menunggunya. Lalu Glenn menceritakan kondisi Arnold saat itu. Istri Arnold meninggal dunia. Mendengar hal itu, Gabe sangat terpukul sekali. Secara mengejutkan, Glenn akan pergi meninggalkan Arnold karena situasi semakin tidak terkendali. Setelah kepergian Glenn, Gabe menemui Arnold di kamarnya. Kemudian Gabe menyuruh semua anak buah Arnold agar meninggalkan ruangan. Hanya Carlos saja yang ada bersama mereka. Arnold meminta Gabe untuk balas dendam atas kematian istrinya. Di sisi lain, Vanessa sedang istirahat di sebuah kamar motel. Mendadak terbangun karena mendengar langkah kaki di luar kamar dan ternyata bukan siapa-siapa. Keesokan harinya, Carlos masuk ke kamar dan memberi info terkait senjata yang digunakan pelaku. Senjata tersebut biasa digunakan oleh para kartel di Meksiko. Dari informasi yang Carlos sampaikan, Gabe mengambil kesimpulan kalau dalangnya adalah Luis. Tapi Arnold berpendapat kalau pelakunya Fleddy, si orang Rusia. Gabe sedikit ragu akan hal itu, dikarenakan Fleddy tidak punya motif sama sekali. Sedangkan Arnold bersikeras menyuruh Gabe supaya membunuh Fleddy. Ketika Gabe dan Carlos berada di dalam mobil, terjadi perdebatan di antara mereka. Carlos masih tidak yakin kalau Fleddy yang melakukan semua ini. Beberapa saat kemudian, nada dering handphone Gabe berbunyi beberapa kali. Ia mendapat info di mana Vanessa tinggal sekarang. Mereka akan pergi setelah menghabisi nyawa Fleddy. Setelah mereka berdebat cukup sengit, akhirnya mereka pergi menuju ke tempat tinggal Fleddy. Gabe terus mencari di mana Fleddy bersembunyi. Ia kembali bertemu dengan ajudan Fleddy yang lain. Gabe berpura-pura akan mengantar uang untuk Fleddy. Alasan Gabe cukup meyakinkan sehingga ia diizinkan bertemu dengan Fleddy. Dan setelah itu, tidak ada satupun yang tersisa. Untuk menghilangkan barang bukti, mereka membakar mayat Fleddy dan anak buahnya. Gabe dan Carlos meninggalkan tempat itu. Gabe menelpon Arnold lalu mengabarkan tentang misi mereka telah selesai dilaksanakan. Gabe masih tidak mengerti tujuannya membunuh Fleddy. Padahal Fleddy tidak mempunyai motif sedikitpun. Arnold tidak memberikan alasan sama sekali. Setelah mengambil mobilnya, Gabe kembali pergi ke kolumbarium. Ia mengambil abu kremasi jasad istrinya. Bersama dengan itu, Carlos berkali-kali menelpon Gabe tapi tidak pernah diangkat. Carlos meninggalkan pesan suara dan mengatakan kalau dirinya sudah menunggu di motel tempat Vanessa menginap. Di sisi lain, Vanessa masih bersembunyi di kamar motel. Ia membersihkan senjata sambil menonton televisi. Berita tentang kematian Fleddy dan penyerangan sebelumnya di sebuah restoran yang mengakibatkan istri Arnold meninggal dunia. Tanpa Vanessa sadari, Carlos beserta pasukannya telah tiba di area motel. Mereka mencari keberadaan Vanessa. Di saat Vanessa sedang membuka laptop, ia melihat ada bayangan di luar kamar. Dan kemudian posisi Vanessa saat ini sedang terpojok, akan tetapi dari arah tidak diduga. Gabe menyelamatkan Vanessa dari serangan brutal Carlos dan anak buahnya. Sepanjang perjalanan, Carlos terus menelpon Gabe. Carlos menanyakan tujuan Gabe melindungi Vanessa, namun Gabe tidak memberikan jawaban yang pasti.
Selain Carlos, Arnold juga menelponnya. Ia menanyakan situasi yang terjadi saat ini. Gabe justru mengatakan kalau dirinya mengundurkan diri sebagai anggotanya Arnold dan membiarkan mereka pergi. Akan tetapi, Arnold keberatan dengan permintaan Gabe itu. Setelah percakapan berakhir, Vanessa mengajak Gabe menyerahkan diri ke polisi. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan, dikarenakan banyak anggota polisi yang menjadi anak buah Arnold. Sesampainya mereka di rumah Gabe menceritakan masa lalunya, termasuk kemauan istrinya Alex agar Gabe pergi ke Afrika dan melindungi populasi gajah di sana. Singkat cerita, mereka akan berperang dengan strategi bertahan, menunggu rombongan Carlos tiba di sana, dan mereka akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Sedangkan Carlos sendiri mendapat perintah dari Arnold untuk menghabisi nyawa Gabe dan Vanessa. Selang beberapa saat kemudian, anak buah Arnold datang ke rumah Gabe. Gabe datang menemuinya dan melakukan negosiasi, namun tiba-tiba keesokan harinya, beberapa mobil rombongan anak buah Arnold kembali datang ke rumah Gabe. Kali ini datang bersama Carlos. Carlos disuruh masuk ke dalam rumah dan mencoba negosiasi kembali dengan Gabe. Namun negosiasi berlangsung ulet. Gabe akan melakukan adu tembak ala cowboy. Siapa paling cepat menembak maka akan selamat. Dan kemudian dalam hitungan detik Carlos meregang nyawa. Setelah itu Gabe dan Vanessa harus berhadapan dengan para mantan pasukan khusus di luar sana yang dipimpin oleh Delay. Dan tiba-tiba Gabe membantai seluruh pasukan khusus itu dan tidak ada satupun yang tersisa. Di tempat yang berbeda, Arnold masih melakukan perekrutan tangan kanannya untuk menggantikan Gabe. Akan tetapi tidak diduga, kembali di rumah Gabe, setelah pertempuran yang melelahkan, Gabe memberikan kalung dengan liontin gajah putih milik istrinya kepada Vanessa supaya ia menjaganya. Di sini diketahui alasannya kenapa Gabe memilih pensiun sebagai tangan kanan mafia dan menyelamatkan nyawa Vanessa. Dikarenakan Vanessa memiliki tanggal lahir yang sama dengan tanggal lahir mendiang istrinya. Kemudian scene memperlihatkan Gabe di sebuah hutan Afrika. Ia melaksanakan keinginan istrinya untuk menjaga populasi gajah di Afrika. Setelah itu Gabe menabur abu kremasi jasad istrinya dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.